Saya anak ideologisnya Muhammad Natsir. Saya bukan anak biologis Muhammad Natsir, tapi anak ideologis ya. 18 tahun saya bekerja dalam satu ruangan dengan Muhammad Natsir, Syafruddin Prawira Negara, dan Burhanuddin Harahap. 3 orang tokoh masyhuri dan 3-tiganya Perdana Menteri. Paham betul saya dengan pikiran-pikiran orang-orang itu. Jadi, kenapa dari dulu saya PBB walaupun partainya kecil, tetap aja saya PBB. Saya nggak pernah pindah ke partai lain, ditawarin sering, saya nggak mau. Ya, karena partai itu ada ideologinya, ada programnya. Tidak mungkin saya disuruh masuk ke partai yang lain. Ya, partai itu kan didirikan karena ada ideologi, ada cita-cita. Lantas partai itu berjuang untuk membangun bangsa dan negaranya. Nah, kalau sistemnya itu terbuka, nah, kebaikannya tadi sudah dikemukakan oleh Pak Andi, oleh Pak Effendi Hoeri, ya, kebaikannya, kritik akademiknya sudah disampaikan Bu Siti Juro. Tapi sisi negatifnya adalah bahwa partai itu bisa dikooptasi oleh orang-orang yang tidak mengerti ideologi dan tidak mengerti program-program partainya. Dulu kita tertutup, MK mengatakan itu bertentangan dengan konstitusi. Lalu kemudian proporsional terbuka. Saya terus terang sebagai orang yang mendraft undang-undang MK itu, saya heran sama MK itu. Ya. Dalam hal yang begini dia bisa mempersoalkan remeh-temeh boleh dibilang ya, soal sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Tapi hal yang fundamental tentang threshold, presidential threshold yang sekarang ini aneh, 20% yang dipakai pemilu sekarang untuk yang akan datang. MK menolak setiap gugatan. 18 kali digugat di MK. Ditolak. Alasannya apa? Alasannya itu adalah open legal policy. Itu adalah kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. MK nggak bisa nilai. Lah, itu ngotot. Tidak, open legal policy. Tapi yang soal sistem pemilu proporsional terbuka tertutup, MK putuskan. Padahal itu ya, tidak perlu diatur dalam undang-undang dasar, tidak perlu diatur dalam undang-undang, cukup pakai peraturan KPU aja. Saya heran dengan MK ini. Ya. Itu yang perlu dipersoalkan Pak Karni. Ya, barangkali kalau ada hakim MK di sini bisa kita debat ramai-ramai. Ya, walaupun ya kita mengatakan ya MK itu ya dalam ilmu hukum itu selalu dikatakan putusan pengadilan itu harus dianggap benar. Walaupun secara akademik bisa dipersoalkan. Makanya saya dulu belajar hukum, saya ambil doktor ilmu politik. Ya. Karena saya tahu ada kelemahan ilmu hukum. Sudah dapat doktor ilmu politik, saya ambil lagi doktor filsafat. Karena saya tahu mesti ada kritik filsafat terhadap hal ini. Jadi ya, minta maaf mungkin saya tidak melihat dari segi ilmu hukum ya. Saya juga belajar politik juga, minta maaf saya. Cukup mengerti juga saya ilmu politik itu, dapat doktor politik juga toh begitu.